Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Dana Kristiawan, channel yang akan membawa Anda menuju networking global, ya, dengan beasiswa, fellowship, visiting scholars, research grant, dan lain sebagainya. Kali ini kita bertemu kembali dan sangat istimewa tamu kita kali ini. Beliau adalah salah satu apa Young Rising Rising Star Academia Indonesia Academia. Wah, kita perlu bangga ini mempunyai tamu kita ini. Ya, beliau adalah Kak, ya, Kak, karena masih sangat muda sekali, Kak Sandi Ferdiansah, dan ini langsung dari Australia, ya, dari kota Sydney. Beliau sekarang sedang mengambil S3 program PhD Education in Macquarie University di Sydney, ya. Oke, selamat datang Kak Sandi. Halo Pak Dana, saya panggilnya Pak Dana atau Kak Dana ya? Pak ya, kalau Pak Ya, Dana ini adalah dosen saya. ya, Jadi saya panggil Pak lah, biar biar hormat. ya. Oke, ya, kali ini kita akan membahas seputar beasiswa RTP, ya. Sekarang kemarin ada berita-berita baru, ya, penerima beasiswa tapi diharapkan untuk pulang. Tapi dengan beasiswa Pak Sandi ini, Kak Sandi ini, boleh nggak pulang ya Kak, ya? Apakah harus, Boleh, boleh. ya, Pilihan sih ya. Jadi kalau pilihan? misalnya mau pulang, boleh. Nggak pulang juga boleh. Ya, jadi kalau punya keinginan menetap setelah menetap di Australia, setelah kuliah, Anda bisa menempuh jalur RTP ini, ya. Meskipun nggak pulang, tidak dijamin untuk mengembalikan, ya. Tapi itu semua pilihan kita. Dan ya, beasiswa ini sangat kompetitif, ya, karena saingannya seluruh dunia, ya Kak, ya. Betul. Tidak dari Indonesia saja, beasiswa mungkin per prodinya direbutkan oleh seluruh dunia. Dan apa saja yang perlu disiapkan, bagaimana tips-tipsnya yang luar biasa. Saya percaya ada hal yang lain, ya, dari Kak Sandi ini yang bisa kita contoh, bisa kita eh, terapkan para pejuang beasiswa untuk tips-tipsnya dan trik-triknya untuk meraih di dalam jenjang S2 atau S3 by research mungkin. Oke, tanpa lama-lama menunggu, mungkin eh, perkenalkan diri dulu, Kak Sandi, boleh dimulai. Baik, terima kasih. Halo semuanya, salam kenal. Saya Sandi Ferdiansah, asal dari Jember, Jawa Timur. Karena saya sekarang sedang apa dinas di Jember ya. Aslinya dari Banyuwangi. Dulu jadi mahasiswanya Pak Dana di Banyuwangi. Nama saya Sandi Ferdiansyah. Saat ini sedang menempuh S3 studi doktoral di Macquarie University di Faculty of Arts School of Education. Ini adalah tahun pertama. Jadi saya commence uh, masa studi saya di bulan Juli 2025. Dan COC saya kemarin tanggal, kalau saya nggak salah ingat tanggal 4 Maret 2026. Ya, luar biasa sekali. Ya, perjalanan saya perjalanan saya juga meraih beasiswa luar negeri itu juga cukup terjal, ya. Saya menunggu, ya, lama sekali, sekitar 7 tahun, dengan saya juga gagal beberapa kali IELTS. Kalau perjalanan Kak Sandi ini gimana? Apakah semulus jalan tol untuk
supaya membangkitkan semangat para pejuang beasiswa ini, Kak Sandi? Bisa diceritakan? Ya, ya sama ya. Jadi kayak kita yang tidak punya privilege untuk bisa studi misalnya S2 di perguruan tinggi di Australia atau di negara yang memang um, sudah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, mereka tidak perlu IELTS ya. Kayak kita ini masih membutuhkan IELTS. Tapi alhamdulillah saya mulai perjalanan, mungkin cerita dulu ya Pak Ya, Danai. Jadi santai saya aja. mulai merancang studi S3 itu sejak tahun 2018 kalau nggak salah, 2018. Tapi karena ada transisi dari dosen PTS ke PTN, kemudian saya pending karena waktu itu dosen itu paling tidak ada apa namanya kayak masa masa pengabdian dulu, ya, masa pengabdian dulu, sehingga itu harus tertunda sampai dengan tahun 2023. Nah, sejak 2023, kemudian saya mulai coba apply. Tahun 2023 itu saya pernah dapat LOA, tapi yang conditional, ya, karena belum IELTS waktu itu. 2023 di Curtin University. Kemudian saya coba apply beasiswa dari pemerintah Indonesia. eh, karena memang apa itu namanya eh, proses dari mendaftar, kemudian eh, seleksi itu sangat-sangat administratif dan sangat sulit bagi saya waktu itu. Akhirnya pending sampai dengan 2024, kemudian ikut lagi dengan beasiswa yang berbeda dari pemerintah Indonesia. Kemudian sambil mencari informasi beasiswa yang lain itu saya menemukan ini tawaran dari RTP ya. Ya. Eh, istilahnya itu ada IRTP atau International Research Training Program yang disediakan oleh pemerintah Australia. Dan biasanya ini semacam beasiswa double ya. Jadi ada beasiswa RTP kemudian diikuti dengan beasiswa dari perguruan tinggi. Yang mana skemanya itu satu untuk mengcover tuition fee, yang satu mengcover uh, stipend. Jadi Nah, biaya hidup selama studi di Australia. Jadi perjalanannya memang kalau dipetakan itu sejak 2018 uh, mulai belajar-belajar gitu ya. ya. Terus kemudian baru tercapai di tahun 2025. Jadi kurang lebih sama Pak dan 7 tahun ya. Oke, menarik sekali ya. Eh, jadi teman-teman mungkin juga setelah ini nggak usah menunggu 7 tahun ya, dapat insight dari Kak Sandi. Oke, Oh, jadi mhm. ya kayak kita dulu kan paling beasiswa itu opsinya itu terbatas ya. Ya, Kalau nggak dari pemerintah dalam negeri, mungkin pilihannya ada Australian Awards, atau kemudian kalau kalau di Amerika itu kita kenal dengan Fulbright, ya, atau kalau misalnya di Eropa itu kita mengenal beberapa jenis beasiswa. Nah, ini ada model yang namanya skema RTP, Research Training ya. Program. Jadi banyak sekali peluang-peluang untuk bisa mendapatkan kesempatan studi di luar negeri dengan beasiswa. Wow, ya. Jadi para pejuang besok ini harus terus semangat ya. Oke, pertama kali tahu informasi RTP ini gimana, Kak Sandi ya? Nggak sengaja aja, Pak Danang. Hmm, Jadi memang kita itu perlu kayak rajin-rajin cek website perguruan tinggi ya. Jadi hmm, karena memang beasiswa RTP ini, sepengetahuan saya, itu tidak seperti beasiswa yang lain, yang dia eh, menggunakan apa itu namanya, timeline ya, yang dengan rentang waktu tertentu. ya, Jadi kita kalau di RTP ini uh, perlu di perguruan di banyak perguruan tinggi di Australia itu mereka sudah memberikan opsi-opsi beasiswa yang salah satunya itu RTP. Jadi bagaimana
informasi RTP ini kita bisa dapatkan, nah itu dengan rajin-rajin menjelajahi website dari perguruan tinggi tersebut. Seperti itu. Oke. Jadi, anu ya, mulai dari kampus mana, Hmm, kemudian yang menjadi minat kita, kemudian masuk ke prodinya, ya, kemudian betul. eh, kampus mana yang memberikan beasiswa Hmm, RTP ini. Oke. betul. Kira-kira, kira-kira eh, apa yang perlu disiapkan untuk beasiswa ini? Atau mungkin pertama, Iya, eh, kenapa kok sebelum pertanyaan itu ya, kenapa kok tertarik untuk melanjutkan studi ke luar negeri? iya. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa memilih perguruan tinggi di luar negeri, mungkin yang pertama ada beberapa alasannya. Yang pertama mungkin karena terinspirasi dari para senior ya. Jadi para senior yang sudah apa itu namanya menyelesaikan studi di luar negeri itu semacam menjadi motivasi. Kalau misalnya dari cerita-cerita sukses Mhm. mereka itu menjadi inspirasi, menjadi motivasi buat saya pribadi untuk bisa uh, apa menempuh studi lanjut ke luar negeri. Kemudian yang kedua mungkin ingin mendapatkan exposure dunia akademik di luar negeri itu seperti Ya, apa sih? ya, Ya, jadi karena kan kebanyakan mungkin kita kalau di pendidikan itu kiblatnya ya mungkin kiblat westernized ya. ya, Jadi kiblatnya kiblat barat ya termasuk di perguruan tinggi di Australia. Sehingga exposure riset akademik kemudian um, networking ya, itu yang memungkinkan kita itu untuk bisa memperluas cakrawala pengetahuan, kemudian bagaimana dunia riset dan lain sebagainya. Jadi wow, exposure internasional. ya, luar biasa sekali Ada ya. masalah ini suara saya terdengar ya? Ya, ya, terdengar jelas. Oke, Ya, jadi ya kapan lagi gitu ya bisa mau exposure dan peningkatan networking juga dan betul. eh, teman-teman ini perlu dimotivasi untuk ya tidak hanya melihat di dalam negeri tapi juga bagaimana dengan beasiswa ini untuk berkesempatan mengeksplorasi dunia akademis di luar negeri luar biasa. Saat ini sedang menempuh di Macquarie University dan kenapa? Why Macquarie Uni? Kenapa nggak Newcastle? Mungkin jawab jawabannya apa ya? Jawabannya bisa pragmatis ya. Jadi kayak eh, mungkin takdir ya. Itu yang utama di takdirnya di Macquarie. Sebenarnya Oke, sebelum ke Macquarie itu sempat beberapa komunikasi dengan beberapa perguruan tinggi di Australia. Misalnya oke, ada di Edith Cowan University. oke, Jadi ketika kita melakukan komunikasi dengan salah seorang profesor di situ, ya, eh, apa itu namanya, ada semacam peluang, ya. ya, Peluang untuk bisa apa itu namanya studi lanjut dengan beasiswa dari promotor, calon promotor waktu itu. ya, Terus kemudian eh, juga komunikasi intens dengan salah satu perguruan tinggi di Australia, misalnya di Flinders Uni, mm-mm, karena memang sempat kita kolaborasi riset bersama dengan termasuk dan Padana. ya, Eh, apa itu namanya? Yang ketiga itu kemudian dengan Macquarie. ya, Jadi Macquarie ini kalau misalnya teman-teman yang eh, apa itu namanya? Acuannya itu adalah perguruan tinggi top 8 ya biasanya ya, 8 perguruan tinggi top di Australia. ya, Eh, Macquarie ini adalah termasuk salah satu yang termasuk di 10 besar. Ketika saya mendaftar waktu itu ada di urutan ke-10 ranking dunia, tapi kemudian apa itu namanya saingannya dengan RMIT waktu itu. oke, Jadi agak digeser, walaupun mhm, terakhir kemarin uh, education itu salah satu perguruan tinggi dengan ranking dunia yang bagus di Australia. Kemudian kenapa ada Macquarie? Yang kedua alasannya adalah karena
respons daripada calon supervisor waktu itu. Oke, Dia tertarik, kemudian dia follow up dengan fast response, intens ya. ya dengan intens, sehingga apa itu namanya, mungkin ya ini tempat yang mudah-mudahan terbaik buat saya untuk studi lanjut seperti itu Pak. Ya, luar biasa sekali. Jadi eh selain tadi ya sudah destininya dan untuk ukuran S3 mungkin eh cocok-cocokan dengan supervisor ya. Ya, tidak. Betul. Ya, Cuma, buat teman-teman yang pengalaman di luar negeri pasti salah satu alasannya itu ya, bagaimana membangun ya, hubungan dengan calon promotor dan promotor pada ya, saat studi itu yang paling penting kayaknya ya. memang. Sementara abaikan dulu ini mana ya, yang penting kita match dengan profesornya. Oke, Betul. eh waktu mungkin mengingat waktu tahun-tahun melamar gitu ya, aplikasi di beasiswa RTP ini, gimana? Kira-kira perasaannya apakah, wah, saya yakin 100% kan diterima atau ya nothing tulus atau nggak percaya untuk teman-teman kasih semangat buat teman-teman Mas Andi. Ya, jadi salah satu yang mungkin membuat saya agak kurang percaya diri ya, mungkin nanti kenapa saya terus kemudian bisa membangun rasa percaya diri adalah yang membuat saya agak ragu waktu itu karena saya merupakan lulusan dari S1 dan S2 dari perguruan tinggi swasta ya, di Indonesia. Oke. Kalau salah satu di persyaratan di RTP itu kita harus menunjukkan bahwa kita merupakan lulusan dari perguruan tinggi yang apa istilah saya agak lupa padahal. Jadi kayak semacam perguruan tinggi yang mungkin Prestis. terakreditasi secara Oh, secara akreditasi. internasional ya. Oke, Mereka tuh kayak meminta kita perguruan tinggi asalmu itu ranking berapa. oke, Jadi jadi itu yang mungkin membuat saya agak kira-kira ada kans nggak ya ya. perguruan tinggi saya di S1 maupun S2 karena memang yang diminta adalah syaratnya melampirkan misalnya eh, skripsi skripsi S1 Hmm, kemudian tesis S2 itu harus dilampirkan ya, karena RTP ini kan riset ya by riset ya. Artinya bahwa paling tidak calon pelamar itu memiliki latar belakang riset yang cukup ketika ya. mereka melanjutkan studi doktoral. Tetapi yang membuat saya percaya diri adalah membuat saya agak senang itu adalah eh, waktu itu saya eh, meminta surat rekomendasi dari eh, dulu dulu dosen saya di Hmm, perguruan tinggi S2. Kemudian walaupun beliau saat ini sudah menjadi rektor, nah, beliau bersedia untuk memberikan surat rekomendasi. Nah, itu kan hmm, kayak semacam artinya walaupun kita studi di perguruan tinggi swasta, ya, paling tidak ada komitmen kemudian semacam eh, dukungan moral ya, yang diberikan kepada alumninya dengan memberikan surat rekomendasi. Itu yang menurut saya paling paling memberikan saya motivasi. Ya. Mudah-mudahan ya. dengan semacam surat rekomendasi ini aplikasi saya meskipun dari perguruan tinggi yang catatan ranking dunianya tidak sebagus dengan perguruan tinggi yang lainnya. Oke, Mungkin itu. oke. Nah, ini kita mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan kunci ya. Kira-kira eh, apa dokumen apa yang perlu disiapkan untuk ke RTP ini ya? Jadi selain tadi yang saya sudah sebutkan bahwa kita perlu melampirkan misalnya uh, Mhm. portofolio, ya, portofolio S1 S2 kita itu, yang paling penting menurut saya adalah bahwa kita punya rekam jejak publikasi. Nah, Oke, jadi uh, saya masih ingat ketika saya terpilih sebagai resipien untuk beasiswa RTP ini, pembimbing saya itu bilang, Sandi, beasiswa RTP ini sangat kompetitif ya. Jadi saya meyakini bahwa semua beasiswa itu kompetitif.
Ya, Tapi yang jelas menurut dosen pembimbing saya waktu itu dia bilang mungkin ini karena rekam jejak publikasi sehingga ya, eh, yang membuat stand out portofoliomu ya rekam jejak publikasi itu. Jadi kalau tadi misalnya ada yang harus perlu ditutupin, jadi kayak misalnya rekam jejak latar belakang pendidikan kita S1 S2 mungkin kurang kurang stand out. Jadi kita bisa cover itu dengan rekam jejak publikasi seperti itu. oke. Ya, jadi harus kuat juga ya rekam juga di dalam publikasi ini. Betul. Oke. Oke. Terus kira-kira selain publikasi itu kalau di S3 harus mencari supervisor gitu ya. Terus Betul. bagaimana? Mungkin ada cerita bagaimana challengingnya untuk mencari supervisor, Hmm, berapa kali hmm, email, terus apa yang disiapkan untuk ya mungkin membuat mini proposal gitu ya. Kira-kira gimana? hmm. Iya, jadi pengalaman saya untuk mencari promotor itu yang paling penting menurut saya catatannya adalah bahwa kita mencari promotor yang tidak jauh-jauh dari latar belakang minat akademik kita, Pak Daniel. Jadi saya pernah berkomunikasi dengan salah satu calon supervisor dari perguruan tinggi di Australia itu. Dia bilang kalau misalnya dia suka dengan topik riset kita, tapi dia memilih bagaimana kalau misalnya kan kalau saya kan dari inovasi pendidikan misalnya. Ya, Nah, dia mengarahkan ke kebijakan pendidikan. Nah, itu kan kalau misalnya kita udah nggak punya latar belakang kebijakan pendidikan, itu nantinya saya khawatir itu akan susah buat kita. ya. Termasuk misalnya saya juga berkomunikasi dengan dosen di salah satu calon promotor di Sydney, di perguruan tinggi di Sydney itu, bidang minat saya itu di cerita digital. Hmm, Kemudian dia menawarkan saya untuk melihat eh, apa itu namanya lebih spesifik ke kayak gestures, ya, terus kemudian multimodalitas yang lebih kepada kepada bentuk-bentuk gaya gaya tubuh, ya, gestures. ya, Nah itu ya, eh, mungkin perguruan tingginya oke, tapi kalau misalnya promotornya ya, sedari awal sudah menawarkan kita untuk switch ya, arah riset kita itu ke bidang dia, nah itu apa mungkin agak beresiko, agak beresiko juga. Jadi lebih lebih aman kalau misalnya pembimbing itu paling tidak dia support ya. riset kita sehingga ketika kita melakukan komunikasi kita masih bisa sama-sama semacam membangun komunikasi kolegial dengan Hmm. pembimbing. Jangan asal Sifatnya seperti itu. jangan asal apa kalau saya positif tetapi kemudian setelah kita teluk ke dalam Betul, jadi ya antara betul. niatnya digital storytelling misalnya terus kemudian Mhm. diarahin ke gesture atau kebijakan ya. Itu artinya kita akan menderita selama ya lebih Itu, iya lebih memang apa dua perguruan tinggi itu kalau dilihat ranking itu lebih bagus mungkin. Ya. Tetapi ya saya merasa itu bukan bidang saya. Kalau saya harus menyelam ke dunia yang berbeda dengan minat saya, terus kemudian latar belakang riset, ya itu akan membuat saya kayak kembali mempelajari hal-hal baru yang kemungkinan itu akan sangat challenging ke depannya seperti itu. ya oke. eh ya mungkin sambil diingat-ingat ya untuk Hmm. form RTP itu kira-kira apa saja yang eh, muncul pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul Ya, SMP. jadi ketika ini ya, untuk aplikasi, Ya, untuk aplikasinya. melamar ya. Ya, Nah, jadi seingat saya Pak Dana, seperti yang saya bilang tadi bahwa yang dibutuhkan itu adalah misalnya portofolio latar belakang pendidikan kita. oke. Jadi harus ada apa itu namanya ijazah S1 S2,
Ya, kemudian skripsi S1 dan S2, termasuk transkrip ya. Eh, Terus kemudian adalah CV, ya, CV kita. ya, Jadi yang paling penting menurut menurut saya adalah bagaimana kita menjual dalam tanda kutip diri kita itu dalam bentuk CV yang menonjolkan sisi-sisi latar belakang atau pengalaman riset. Nah, itu yang paling harus disiapkan sih menurut oke, saya. ya, Karena juga berbeda dengan mungkin kalau di skema skema beasiswa yang lain itu ada esai misalnya. ya, Nah, di RTP ini nggak perlu esai gitu. enggak perlu Jadi, ya, jadi apa itu namanya? Ya mungkin buat saya ya nggak ada kesempatan buat saya untuk mereviewkan esai kita ya. Karena ya. memang tidak perlu esai. Apalagi misalnya surat komitmen untuk pulang ke Indonesia. Dampak Ya. apa dampak bagi negaraku gitu ya, nggak perlu ya. Ya, ya menurut saya sih kayak apa eh, lebih friendly lah. Jadi Ya. persyaratannya itu, seingat saya. Kira-kira dari pengisian mulai dari pengisian form gitu ya, apa yang Mhm. paling challenging menurut Kak Sandi? Em, yang paling challenging apa ya? Ini standar sih Pak. Ya, Jadi kayak misalnya kita apply di beasiswa di ya, baik LPDP misalnya atau AAS itu ya. Eh, Seperti yang saya bilang tadi bahwa mungkin konsepnya form aplikasi itu sama di ya, banyak apa sponsor. Tetapi yang di RTP ini tidak meminta, seingat saya tidak meminta apa itu namanya statement of interest, letter of interest, semacam ya, itu. Jadi kita nggak perlu bikin. ya, Jadi ya yang ya, paling utama tadi yang sudah saya sampaikan latar belakang, kemudian pengalaman riset uh, dan publikasi. ya. Mungkin ini ya, dalam tanda kutip daya jualnya itu mungkin Hmm, proposalnya Kak Sandi ya, yang hmm, yang membuat supervisor atau promotor, para profesor ya, dari Australia ini tertarik gitu ya untuk aha, eh, ah, mendampingi menjadi pembimbing. betul. Ya, Ya, boleh. ya. Saya lupa menyebut itu tadi ada Ya, proposal proposal ya, penelitian. oke. Tapi begini Pak Danang, jadi Ya, yang pengalaman saya itu kan kita melakukan komunikasi dengan calon supervisor ya. Calon ya, supervisor kan paling tidak sudah tahu proposal riset kita itu seperti apa. Jadi kalau misalnya dalam komunikasi itu dalam wawancara misalnya, ya, ketika kita follow up wawancara dengan calon supervisor itu paling tidak kan mereka sudah punya gambaran. mm, Jadi ketika mereka kemudian memberikan semacam letter of recommendations atau mm, letter of support dari calon supervisor itu mungkin bisa jadi salah satu poin bahwa proposal kita itu sesuai dengan bidang mereka, terus kemudian mereka memberikan support, itu mungkin yang apa menjadi poin penting juga diterimanya ya, uh, apa aplikasi kita terhadap beasiswa tersebut. ya, Kemudian yang berikutnya mungkin yang challenging itu syarat bahasa, ya, karena di apa di Australia kan sangat ketat untuk language requirement-nya. ya, Jadi paling tidak teman-teman punya IELTS yang tidak ada band di bawah 6.5 misalnya, ya. seperti itu. Jadi berapa syarat untuk my career education? Em, itu kayaknya enam setengah 6,5 ya. minimal. Apa no band under 6.5 Ya, ke jembatan masuk ya ke betul. sana. Oke, eh, ini ini bisa di-spill kira-kira proposalnya berapa lembar waktu dikirim, terus kira-kira teknis ada. Mungkin kalau dulu proposalnya cuma 2 atau 3 lembar ya, Hmm, cuman introduction, terus kemudian ya sedikit literatur review, terus metode, selesai. hmm. Apakah sama atau ada permintaan khusus dari RDP ini? Iya.
yang untungnya nggak ada, Pak. Jadi Oh ya, nggak perlu template tertentu ya, nggak ada ya. eh, nggak ada. Jadi sama, kalau Hmm. nggak salah, ingat saya itu 2 sampai 3 halaman saja, termasuk dengan referensi. Ya. Karena mungkin mereka akan evaluasi itu, mungkin jumlah aplikan itu banyak ya, sehingga mereka nggak Mhm. punya banyak waktu untuk screening berdasarkan proposal. Yang penting mungkin mereka udah cocok dengan calon supervisor, kemudian apa itu namanya, eh, proposal yang kita buat itu concise mungkin, sehingga mereka tidak Ya. menghabiskan banyak waktu untuk mengevaluasi konten daripada proposal riset yang kita Ya. tawarkan. Oke, bisa di-share tentang topik penelitiannya, Sandy, tentang apa? Jadi saya membuat Hmm. pemetaan apa itu namanya riset, Pak Ya. Dana. Jadi saya memulai tertarik di digital itu sejak 2017. Ya. 2017 saya nulis di artikel di English Teaching Professional di London itu tentang digital storytelling. Oke. Terus kemudian selama 2017 kurang lebih 9 tahun, ya, sampai dengan 2025, 8 tahun ya, saya ingin melihat bagaimana cerita digital itu kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran komunikasi antar budaya. Jadi Hmm. kalau 5 sampai 10 tahun sebelumnya saya berbicara tentang bagaimana melakukan cerita digital untuk Ya. inovasi pembelajaran bahasa. Kemudian 10 tahun yang akan datang, saya melihat bagaimana cerita digital ini digunakan untuk memediasi siswa untuk belajar komunikasi antar budaya. Termasuk mungkin 20 tahun berikutnya atau 10 tahun berikutnya, di apa 10 tahun ke berikutnya itu mungkin ada semacam integrasi dengan artificial intelligence mungkin ke depan. Karena Hmm. memang yang menjadi tren kan sekarang bagaimana kecerdasan buatan Ya. itu dimanfaatkan untuk memediasi pembelajaran siswa di sekolah. Ya. Jadi saya berbicara tentang bagaimana siswa di SMA Mhm. itu belajar menggunakan cerita digital untuk belajar komunikasi antar budaya. Hmm. Seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Wow. Dan sekarang sudah confirmation ya, sudah. Ya, sudah skripsi. Ya. Sekarang sedang apply untuk ini revisi ethics. Oh, oke. Luar biasa sekali. Kira-kira eh, kalau apa sudah buat proposal, kemudian sudah dikirimkan, apakah ada proses seleksi untuk RTP ini atau sekedar ya aplikasi, kemudian plus proposal, gimana? Iya, jadi setelah kita kirim proposal kan kita kemudian menunggu ya, menunggu Ya, pengumuman. ya, Apa itu namanya? Selama proses menunggu melamar sampai dengan menunggu pengumuman ya, tidak ada kayak semacam seleksi lanjutan. Kecuali waktu itu setelah saya dinyatakan diterima, kemudian saya diundang untuk bertemu dengan promotor dan associate supervisor ya, untuk membicarakan tentang riset yang akan saya lakukan. ya, Jadi kayak eh, promotor saya selalu bilang bahwa komunikasi yang kita bangun itu adalah komunikasi kolegial, ya. Jadi tidak ya, komunikasi yang hierarkis antara promotor dengan supervisor, ya. Tidak terlalu orientasinya tidak seperti atasan ke bawahan, tetapi bagaimana membangun komunikasi ya. yang dilakukan antara promotor dan promotor utama dan promotor pendamping. Dan Mhm. pada saat wawancara itu saya tidak merasa sedang diwawancara gitu, karena mereka hanya bertanya tentang misalnya risetmu tentang apa, terus kemudian Ya, uh, mana yang akan kamu pilih dari misalnya perspektif A atau perspektif B, mhm. dan tidak ada semacam justifikasi ya, yang Oke, sifatnya itu judgmental,
menilai riset yang akan kita lakukan. Jadi itu sih. Itu Tidak ada, mm, tidak ada semacam follow up selections itu tidak ada. ada ya. Itu pun sudah dinyatakan diterima ya, nggak mungkin gagal ya. Sudah. Nah, ya, Tapi pokoknya sebelum waktu itu saya waktu itu coba ditawarin ini aja, mau ke mens bulan Juli atau Mas, Oktober. ya. Ya, jadi tinggal pilih itu aja. Jadi Terus pengumuman bulan Mei, mm, saya putuskan untuk lanjut langsung kuliah di bulan Juli. langsung Juli ya. Itu Mhm. masih winter ya di Australia. Betul, winter. Wah, dingin-dinginnya waktu itu. Sampai 4 Ju, derajat. ya Juli itu masih kebagian Vivid Sydney nggak ya? Sudah habis ya? Kayaknya Juni mungkin ya. Ya Juni. Saya, Jadi saya, sudah. saya, saya, Nah, saya lupa. ya salah satu atraksi di winter Hmm, hiburan di kota Sydney ya, Vivid Sydney Cahaya yang cantik hmm, sekali. Lampu-lampu. Oke, eh kalau mungkin bisa disarikan gitu ya. Kira-kira kunci lolos kalau reflektif Kak Sandi itu apa supaya teman-teman pejuang beasiswa ini bisa eh, ya paling tidak mendapatkan insight dari Kak Sandi. hmm. Ya, jadi menurut saya yang paling penting itu adalah uh, membangun kepakaran Ya, yang itu terefleksikan dari pengalaman riset dan publikasi. oke. Saya mendengar di salah satu, mungkin bukan mendengar, membaca ya, di salah satu postingan teman-teman eh, apa itu namanya pencari beasiswa atau yang berbagi tentang beasiswa. Ya, Misalnya di salah satu perguruan tinggi di Australia itu mensyaratkan paling tidak selama 5 tahun itu ada minimal 5 catatan publikasi ya. yang itu terindeks secara internasional. Jadi yang paling penting adalah membangun kepakaran melalui riset dan publikasi Mhm. supaya eh, apa itu namanya bisa meyakinkan kepada panelis itu bahwa kita memang sudah membangun latar belakang pengalaman riset dan publikasi itu jauh sebelum kita menempuh studi doktoral. Mhm. Oke. Terus waktu aplikasi itu nggak ada anu ya, calon promotor atau supervisor tidak bertemu face to face ya, jadi cuman email-emailan saja ya. Iya, betul. Jadi komunikasinya memang hanya lewat korespondensi email Ya, dan Zoom mungkin ya. Kalau ya. apa mereka menawarkan untuk bertemu secara Zoom ya, kita Hmm. siap. Nggak, maksudnya sebelum sebelum diterima itu cuman email-email saja ya. Betul, betul. Oke. Termasuk Jadi, dengan hmm, admissions office itu ya mereka hanya berkirim email saja. hmm, ya. Terus ini ya, sekarang kan ada isu tentang AI gitu ya. Bagaimana kalau ini Hmm. kan murni hanya pakai email dan proposal. Saran bagi para pejuang beasiswa ini gimana? Apakah it's okay menggunakan AI untuk email dan penyusunan proposal? Menurut perspektif Kak Sandi gimana? Em, Penggunaan AI untuk komunikasi ya Pak Danang. Jadi saya mungkin tidak memiliki jawaban yang apa itu namanya 100% misalnya respon saya ini bisa diterima. Tetapi kalau misalnya itu hanya digunakan sebagai salah satu strategi untuk berkomunikasi ya nggak masalah. Jadi kayak misalnya Ya. membalas email ya. Tapi kalau misalnya untuk apa untuk penulisan riset proposal ya proposal penelitian mungkin sebaiknya kalau dari perspektif saya apa tulis itu secara tradisional mungkin ya tidak menggunakan AI Mhm. karena meskipun di perguruan tinggi yang di Macquarie sendiri itu Mhm. penggunaan AI itu eh, sangat dibolehkan Ya. boleh ya walaupun harus mematuhi
standar etik dan lain sebagainya, ya, kebijakan dari perguruan tinggi. Tapi boleh, ya, karena sering berkomunikasi dengan dosen-dosen di senior, tidak hanya promotor, yang mereka itu uh, secara eksplisit itu membolehkan bagi mahasiswa untuk menggunakan AI, dan memberikan kepercayaan penuh kepada mahasiswa ketika mereka misalnya mengerjakan tugas-tugas. Tetapi kalau saya pribadi, uh, proposal yang kita tulis uh, secara apa ya, secara tradisional mungkin tidak menggunakan AI itu akan membantu kita supaya kita terlatih untuk uh, menggunakan kemampuan yang original, organik maksud saya, ya. dan apa itu bebas dari AI. Jadi Oke, maksud maksud saya boleh kalau misalnya urusan komunikasi silakan, tapi kalau ya, misalnya untuk menyusun proposal mungkin perlu yang organik ya, tidak menggunakan AI. Walaupun nanti ketika sudah kuliah, sudah komunikasi dengan pembimbing, saya yakin pembimbing itu memiliki strategi komunikasi yang berbeda-beda ketika ya, berbicara tentang penggunaan AI untuk penulisan riset, kemudian proposal dan lain sebagainya. ya. Oke, ini fully funded scholarship ya. Kira-kira apa saja yang di cover? Waktu itu visa, Bisa terus ya. kemudian stipend Mhm. sama tuition, tiga Tuitions itu. ya. Nah, Biasa. dan Untuk sekarang ada ini, ada tren peningkatan stipend, Pak Dana. Kalau wah, ketika saya awal kemarin itu 39, nah ini mhm. sekarang jadi 39.700 kalau nggak salah Wow, per tahun. per tahun ya. Iya. Hmm. Terus luar biasa ini ya. Ya nih, setelah terima gitu ya. Kira-kira Hmm. eh, tantangan awal-awal itu apa untuk adjust di lingkungan baru, ya, budaya baru, gimana bisa cerita mungkin? Iya, saya nggak pernah dapat cerita ini dari teman-teman senior ya. Saya kan melihat mereka itu apa itu namanya ketika kuliah itu yang diposting kan yang Yang ya foto-foto indah-indah. gitu, yang indah-indah. Tapi nggak ada perjuangan secara emosional, mental itu kan nggak Ya, pernah benar-benar muncul di permukaan gitu ya. Jadi yang paling penting adalah membangun apa itu namanya, membangun kesiapan mental, terus kemudian saya sih masih 8 bulan di sini ya, jadi saya ya, tidak banyak bisa memberikan apa itu mhm, namanya semacam ya, saran ya. Eh, yang paling agak challenging bagi penerima beasiswa RTP adalah kita tidak pernah mendapatkan pembekalan sebelum keberangkatan, Pak Dono. ah, oke, Teman-teman dari LPDP, dari ya, AS, ya, itu kan semuanya ada karantina, ada pembekalan dan lain sebagainya ya, ya. Mereka bisa saling bertemu dengan penerima beasiswa yang lain, penerima beasiswa lain dari skema yang sama. Nah, kalau RTP ini benar-benar sendirian. ya, Jadi kayak datang di kampus itu dikenalkan dengan tempat kerja, eh, dan di situ memang sendirian. Nah, itu yang paling apa challenging ya ketika ya, teman-teman misalnya memutuskan untuk mendapatkan beasiswa RTP. Nah, ya, memang tidak ada pembekalan sebelum-sebelumnya. Ya dilepas gitu oke. aja. Cari-cari sendiri gitu ya. Betul. Jadi kayak misalnya apa yang harus dilakukan ketika misalnya datang, persyaratan akademik apa yang Ya, perlu kita lakukan, ya. Jadi kayak kebutuhan administratif misalnya. Ya sama kayak teman-teman misalnya apa itu registrasi ulang lah ya. ya, Kalau ada teman dari penerima beasiswa lain kan minimal ada teman ya, untuk saling bertanya, memberikan informasi dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan RTP ini mungkin siap-siap untuk apa itu namanya melakukan itu uh, secara mandiri, mandiri. Ya. benar-benar benar terisolasi. Oke, oke, ini sudah saat ini sudah di Australia. Kira-kira ada nggak perbedaan budaya akademik yang terasa ini ketika di sana? Bagaimana?
budaya akademik di Magori? Beda budaya akademik ya. Jadi mungkin karena kita sering lebih banyak berkomunikasi dengan pembimbing, Pak Danang. Ya, Jadi pembimbing itu memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda. Misalnya saya bertemu dengan teman yang dari Cina, kemudian dia bercerita tentang bagaimana dia melakukan proses pembimbingan dengan dosennya. Nah, kebetulan saya itu termasuk ke apa menemukan promotor yang kalau misalnya lagi mau bimbingan, ya. pada saat bimbingan itu kita nggak langsung berbicara tentang substansi uh, progres menulis kita. Mhm. Jadi kayak misalnya bertanya Ngobrol kabar dulu, dulu, terus kemudian ya bagaimana kondisi keluarga, misalnya ya. apa itu namanya, bagaimana pendidikan di Australia, bagaimana pendidikan di Indonesia. Jadi ada ngobrol ngalor ngidulnya dulu dari pengalaman saya. Sementara temen yang dari Cina itu dia bilang eh langsung to the point, risetmu tentang progresmu seperti Ya. apa yang harus kamu lakukan. Jadi memang masing-masing individu itu mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda. Termasuk karena misalnya kita itu kan by riset, Ya. perguruan tinggi kita itu atau eh, apa itu namanya, perguruan tinggi itu memberikan akses yang seluas-luasnya bagi para Mhm. mahasiswa itu untuk upgrade pengetahuan. Jadi kita itu ditawarkan ada beberapa fitur ya. Jadi kayak misalnya ada Mhm. pelatihan tentang menulis, ya, ada pelatihan tentang riset metodologi, Ya. kemudian ada pelatihan tentang penggunaan tools untuk menganalisis dan lain sebagainya, itu disediakan buat bagi mahasiswa untuk pengetahuan sehingga mereka bisa catch up dengan apa itu namanya tren akademik yang ada di Australia atau Oke. secara global seperti itu. Oke, jadi terus diupdate ya tentang apa yang baru gitu Betul. ya, kira-kira. Mhm. Oke, kira-kira pelajaran paling berharga sebagai penerima RTP itu apa, Kak? Kira-kira jadi share. Hmm, ya, jadi TP itu mungkin tidak banyak yang Sorry, suaranya tidak hilang kita ya. tahu. Lalu Ya, agak di Nah, di sini ya, udah ya mulai ini agak sudah. petang. Oke, udah normal. Ya, baik. Jadi menurut saya RTP itu kan tidak banyak ke apa itu namanya, kuotanya kan nggak banyak, Pak. Ya, Dan ini beasiswa yang menurut saya uh, tidak banyak orang tahu, kuotanya tidak banyak, sehingga menurut saya beasiswa ini sangat prestisius. Um, Skala seleksinya itu internasional, sehingga calon mahasiswa atau teman-teman calon mahasiswa yang apa itu namanya punya keinginan untuk melanjutkan studi ke luar negeri dengan beasiswa baik itu untuk master maupun untuk doktoral. Jadi beasiswa RTP ini mungkin menjadi salah satu beasiswa yang prestisius ya. ya. Nah, tidak banyak orang yang bisa apa itu namanya mendapatkan, mungkin karena keterbatasan informasi atau juga mungkin karena uh, tidak sesuai dengan standar requirement yang disyaratkan oleh perguruan tinggi. Ya. Ya, jadi menurut saya ini salah satu beasiswa yang sangat prestisius dan sangat berbangga. Oke. Mungkin ada eh, apa untuk langkah pertama apa ketika orang-orang atau teman-teman para pejuang beasiswa ini ingin melamar beasiswa RTP ini ya? Hmm. Ya, Ada jadi tips-tips mungkin kunci. jadi semua perguruan tinggi di Australia itu kan memiliki website yang sudah lengkap dengan berbagai fiturnya ya, Pak, ya. Ya. Ketika jadi kayak misalnya masuk di apa itu namanya di portal pendaftaran, nah itu paling tidak teman-teman kan sudah bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana proses mendaftar, kemudian tawaran beasiswa yang ada, sehingga teman-teman perlu membaca bagaimana proses pendaftaran dilakukan, kemudian beasiswa apa yang ditawarkan. Nah itu Mhm.
biasanya yang kemudian kita nggak mengeksplorasi secara lebih lebih spesifik ya, lebih lebih mendalam ya. Karena kan kita biasanya kan nunggu-nunggu informasi itu kayak beasiswa ini bukaan belum gitu ya. Tapi kalau misalnya beasiswa RTP ini memang sudah disediakan di laman website perguruan tinggi Oke, tersebut dan itu bisa teman-teman baca pada saat teman-teman misalnya ingin tahu bagaimana proses mendaftar, siapa saja calon promotornya, dan oke. seperti itu. Luar biasa. Terus kalau tips ketika coba pertama, kedua gagal, mungkin Pak Sandi ada kata-kata motivasi untuk teman-teman ini. Hmm. Jadi kalau kalau misalnya apa itu namanya perjalanan seperti di awal cerita itu perjalanan mencari beasiswa itu kan paling tidak butuh waktu, Pak Danu. Saya sendiri butuh waktu kurang lebih 7 tahun untuk mempelajari secara lebih dalam bagaimana sih proses admissions di kampus itu. Terus kemudian punya lebih banyak waktu ketika kita memang benar-benar menyiapkan diri ya. Kayak saya misalnya 2022, 2023 itu sudah mulai cari-cari bangun jejaring, komunikasi dengan calon promotor dan lain sebagainya. Dan RTP ini adalah beasiswa yang one shot kalau teman-teman sekarang bilang ya. Jadi Ya, sekali tembak itu kita dapat gitu ya. Jadi uh, tetapi sebelum one shot itu paling tidak kita udah pernah mencoba berbagai cara ya, strategi untuk mengetahui seberapa besar peluang kita untuk bisa melanjutkan studi dengan beasiswa. Baik itu beasiswa RTP atau beasiswa-beasiswa yang lainnya. oke. Eh, satu pertanyaan terakhir ya. Apa kira-kira pesan untuk para pejuang beasiswa ini supaya tetap semangat, Sandi? Ya, jadi um, saya pernah dengar ini, Dana. Kalau misalnya kita itu menginginkan sesuatu dengan sangat kuat, ya, kalau kita itu punya keinginan yang kuat di dalam diri kita, itu sebetulnya kita udah mendapatkannya itu di masa depan. Wow, Jadi kayak saya tuh kan punya punya keinginan itu pengen kuliah ke luar negeri gitu ya, ya, ingin bisa dapat beasiswa. ya, Saya bangun sejak 2018 itu misalnya dengan keinginan yang kuat. Nah, bisa jadi kita itu sudah mendapatkannya di masa yang akan datang, sehingga kemudian keinginan-keinginan itu menjadi sangat kuat gitu ya, menjadi apa itu namanya pendorong ya, supaya kita bisa mendapatkannya di masa depan. yes, Jadi itu ya, semangat. ya, seperti anu ya, Walt Disney ya. If you can dream it, if you can dream it, you can reach it. Kira-kira gitu ya. Nah, Ya, luar biasa sekali insight-insightnya. Bagaimana Kak Sandi ini membangun profile ya, portofolio dengan karya-karya publikasi internasional, Scopus yang banyak sekali gitu ya. Pak Sandi ini dulu mahasiswa saya, tapi sekarang saya tertinggal jauh nih, perlu berlari ini mengajar ini. Pak Sandi juga seorang hmm, coach menulis ya, coach artikel publication ya. Jadi rekan-rekan yang ingin di coach untuk bagaimana tembus Scopus bisa kontak beliau. Mungkin nanti saya di deskripsi bisa kasih link Facebooknya dan langsung bersedia ya untuk insya Allah ya mudah-mudahan waktu apa itu namanya bisa disempatkan lah selama studi ini. Ya, memang ya uh, waktu itu kan habis hanya untuk menunggu hari kayaknya. Jadi ya saya misalnya kapan nih ethical clearance saya selesai, misalnya. Jadi ya kayak well, di kampus ini kan banyak sekali kalau misalnya kita mau mau ngambil data itu mungkin Pak Anda juga mengalami nggak hanya lolos etik yang perlu dilakukan, tetapi kayak mau perjalanan ke luar negeri itu ada persyaratan-persyaratan yang ya kita nggak tahu sebelumnya gitu. ya. Juga ada anggaran penelitian ya dari kampus ya. Betul. Ya, kita ada dua skema Ya, apa dana riset. Jadi untuk doktoral itu 5.000, 5.000. kemudian untuk conference itu sampai 8 sampai 10.000 kalau nggak salah. Wah, ini kesempatan untuk ke Eropa atau tempat-tempat lainnya ini ya. Hmm.
Oke, terima kasih Kak Sandy atas waktunya. Terus ikuti channel ini, channel yang akan membawa Anda mengglobal gitu ya, dengan beasiswa, dengan fellowship, dengan research grant, dan visiting scholars dan lain sebagainya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan komen. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali Kak Sandi. Semoga hal ini berguna Terima untuk kasih Pak kita Dana. semua, khususnya para Sama-sama. pejuang Amin. beasiswa. Amin, amin. Oke, Anda telah melihat video ini dan mendapatkan tips-tips yang menarik dari pembicara. Saya juga menyediakan e-book yang Anda bisa akses di kolom deskripsi. E-book ini berisi tentang semua persiapan mendapatkan beasiswa luar negeri dari A sampai Z. E-book ini juga akan membantu Anda menciptakan bagaimana profil diri, dilengkapi dengan latihan-latihan yang harus Anda kerjakan. Dan yang terpenting, e-book ini menyediakan contoh proposal riset saya eh, yang didanai dan saya mendapatkan beasiswa ke luar negeri di Australia. So, jangan lewatkan kesempatan ini, segera akses buku ini dan mulai membangun dan membuat aplikasi Anda dan semoga Anda mendapatkan beasiswa luar negeri yang jangan lupa untuk mengetik pertanyaan di kolom komentar dan like video ini serta subscribe supaya Anda tidak tertinggal info-info penting tentang beasiswa, tentang fellowship, tentang research grant, pertukaran pelajar internasional, ataupun visiting scholars. So, stay tune di channel ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.